Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas kali ini berjudulkan Abu Nawas melawan pencuri yang mengaku jadi menantu Tuhan. Dikisahkan pada malam itu di kota Baghdad terasa sangat sepi dan sunyi. Ditambah lagi tidak munculnya rembulan malam, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad sangatlah mencekam. Abu Nawas yang sudah sangat mengantuk dan ia mulai merebahkan tubuhnya di tempat tidurnya, ingin segera menunaikan tidurnya. Di saat matanya baru akan terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Malam-malam ada tamu yang datang. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumahnya. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas di dalam hatinya. Dengan mata yang kantuk berat terpaksa ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan ia berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka tampaklah lelaki asing yang tak pernah ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang mana ia menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu ini siapa? Dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" kata Abu Nawas. Pencuri itu bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, malah ia berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun. Benarkan begitu Abu Nawas?" Mendengar akan hal itu Abu Nawas menjadi bingung. "Iya tentu saja, tapi maksud perkataanmu itu apa? Aku belum mengerti," tanya Abu Nawas heran. "Malam ini kamu harus mengizinkan aku untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat sangat dingin. Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku ini. Aku adalah seorang musafir," kata lelaki tersebut mengaku sebagai musafir. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku?" tanya Abu Nawas semakin heran dan penasaran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah aku ini adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun," kata lelaki itu. Seketika itu Abu Nawas pun menjadi terkejut mendengar perkataan lelaki yang ada di hadapannya tersebut. "Oh, kamu menantunya Tuhan toh?" tanya Abu Nawas mulai curiga. "Benar sekali Abu Nawas," jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide agar lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. Setelah terdiam sejenak, Abu Nawas akhirnya menemukan ide yang brilian dan segeralah ia mengajak pergi lelaki itu ke suatu tempat. "Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap," ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak secerdik dan sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan, sehingga ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, maka sampailah mereka berdua di sebuah masjid. "Nah, kita sekarang sudah sampai. Silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu," kata Abu Nawas.
Pikirnya akan dibawa ke rumah Abu Nawas yang lebih bagus, ternyata malah dibawa ke masjid. Lelaki itu pun heran dan bertanya pada Abu Nawas, "Ini kan masjid Abu Nawas, kenapa kau membawaku ke sini?" Dengan enteng Abu Nawas pun menjawab, "Bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan, jadi silakan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapkan terima kasih padaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini," ucap Abu Nawas. "Tapi aku maunya menginap di rumah kamu, Abu Nawas," pinta lelaki tersebut memaksa. "Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi," balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan dari Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas pun gagal total. Ternyata firasat dari lelaki tersebut yang mana mengatakan Abu Nawas tidaklah cerdik, ia malah kalah cerdik telak. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.